know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Hai Jikits, apa kabar nih? Roselia gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Lause Susi? Baik juga dong, Lause Tiur? Puji Tuhan baik, Lause Lupa. Wah, benar-benar Tuhan kita memelihara hidup kita. Demikian juga Lause yakin dan percaya Jikits di rumah juga dalam keadaan baik ya. Hebat, sekarang udah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Untuk beribadah? Siap. Siap ya. Oke, Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Apa Kabar. Musik. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 putar. Sekali lagi, apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita bergembira. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 putar. Kita berdoa. Oke Jikits di rumah, kita mau siapkan hati, kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan tolong juga Lause-Lause yang akan memimpin pujian, Lause Susi dan Lause Lia, juga Lause Tiur yang memainkan musik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Lause, gimana? tahu nggak tadi waktu Lause Susi mau ke gereja, mau ini nih, mau ibadah nih. Iya. Lause Susi kayaknya mau marah, bener. Marah sama siapa, Lause? Itu tuh sama tetangga Lause. Dia tuh kan punya binatang peliharaan Lause. Si Miau. Kucing. Imut sih, Iya. lucu, tapi sering pup. Maaf ya Jikits, sering pup di tamannya Lause. Bau dong. Oh iya, tadi waktu Lause mau pergi nih, Lause cium-cium. Bau apa ini? Pasti deh, ini ulah si putih. Bener, di taman Lause dapat hadiah. Tapi baunya nggak enak. Lause mau marah, Lause lihat. Lause mau datengin itu tetangga. Habis sering sih si putihnya itu pup di tamannya Lause. Roh Kudus bicara sama Lause. Harus bersikap kasih, harus memiliki kasih. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan Lause kadang gitu ya. Iya. Dibuat jengkel, dibuat nggak seneng gitu, tapi kita harus punya kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi Kita. betul ya Lause Tiur ya. Iya, jadi akhirnya Lause nggak jadi marah. Kalaupun kita harus menegur dengan kasih. Oke, dari tadi kasih. Kita nyanyi satu lagu, judulnya Kasih. Kasih, K-A-S-I-H. Siap ya, kita berdiri lagi.
G-Kids di rumah. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Oke, G-Kids di rumah, kita sudah nyanyi lagu kasih. Jadi, G-Kids di rumah juga harus mengasihi teman. Tidak hanya teman yang baik sama G-Kids, tetapi kadang teman yang menjengkelkan. G-Kids harus berdoa juga, ya, mendoakan mereka. Lalu G-Kids juga harus sayang sama Cici, sama Koko, sama Dede yang masih kecil. Iya. Nggak boleh berantem ya, Lausye. Iya, harus mau saling mengalah. Iya, nggak boleh berebut apa? Mainan. Berebut mainan. Kalau anaknya Lausye masih nggak kayak gitu? Masih sih, tapi sedikit-sedikit. Iya, jika di rumah ingat ya, harus mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi Cici, Koko, dan Dede. Karena Yesus sayang semua. Kayaknya ada lagunya tuh, Lausye. Ada Lausye Susi. Lausye Tiun? Oke. Sip. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Jumpa lagi. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dengan cara yang unik sekali. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan sehingga kami semua masih sama-sama boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan sekalipun secara online. Tuhan, tolong berkati kami semua supaya kami boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan, juga pimpin nanti Lausye yang akan menceritakan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Oke kids, hari ini Lausye Ira mau ajak satu orang bintang tamu yang pasti G-Kids semua udah tahu. Kenapa? Karena satu bintang tamu ini adalah guru sekolah minggu juga di G-Kids. Nah, kita tebak-tebakan dulu ya sebelum mulai. Coba ada yang bisa tebak gak? Kira-kira Lausye siapa ini ya yang nanti akan bersama-sama dengan Lausye Ira? Siapa?
Lause Lolita, bukan. Siapa lagi? Lause Veronica, bukan. Lause kasih clue ya. Perempuan, rambutnya pendek. Lause ini biasanya ngajarnya anak kelas besar atau anak kelas ya yang tingkat 4, 5, 6. Siapa yo? Belum bisa tebak juga? Satu lagi clue-nya. Kayaknya kalau kali ini udah langsung nih pada tahu mungkin ya. Lause ini pernah pelayanan bareng sama Lause Ira juga jadi WL di kelas besar. Belum tahu juga? Coba clue lain ya. Lause ini punya nama huruf depannya Lause huruf Y. Yanto, perempuan, anak-anak. Yanti, yeay, betul, Lause Yanti. Nah, hari ini Lause Yanti akan jadi bintang tamu kita dan kita akan membahas masih tentang keluarga ya. Kalau misalnya minggu sebelumnya kita udah belajar tentang love your parents, hari ini kita akan belajar tentang love your siblings. Oke, kita langsung saja panggil Lause Yanti. Jikits, ayo panggil sama-sama. 1, 2, 3. Lause Yanti. Semoga inget. Pasti inget dong. Anak-anak Jikit semua pasti udah pada kangen lihat Lause Yanti. Nggak ketemu wajahnya Lause berapa lama? Lama banget deh. Oke nih, Lause Yanti, hari ini kita punya topik pembahasan yang menarik. Love your siblings. Kenapa Lause Yanti yang diundang? Karena Lause Yanti ini punya siblings juga. Berapa siblingsnya? 2. Oke. 1 besar, 1 kecil. Perempuan, laki Lause? Perempuan, dua-duanya Lause Ira. Oke, jadi 3 bersaudara perempuan semua. Ada yang sama kayak Lause Yanti? Ada tuh. ya. Oke, good. Nah, kids, hari ini kita mau tanya nih, Lause Yanti punya pengalaman apa sama cicinya dan sama adiknya? Lause ceritanya, Lause kurang enak ya cerita ke anak-anak soalnya nggak bagus. Nggak bagus Lause Ira. Tapi kalaupun nggak bagus, kita mau sama-sama belajar ya. Jadi kita itu bisa belajar dari yang sisi positifnya supaya kita bisa mengikuti, meneladani. Tapi kalau dari sisi negatif misalnya, kita bisa tetap belajar juga supaya jangan diikutin ya. Oke. Ya. Gimana tuh? Lause itu punya sama Cici tuh deket umurnya ya, nggak sampai 2 tahun, perbedaannya cuma sekian puluh bulan gitu ya, 21 bulan lah tepatnya. Tapi sama adik itu bedanya 9 tahun. 20 bulan dan kelas 4 dia bayi. Nah, sebelum ada si adik, Mami kan lagi hamil dulu, ya kan nggak bisa muncul begitu saja ya. Nah terus Lause sama Cici Lause itu mengarang yang buruk-buruk pokoknya akan dilakukan terhadap si adik bayi. Nggak mau punya adik bayi, nggak mau. Boleh nggak gitu, kids? Good, betul, nggak boleh. Nggak apa-apa ya, Lause. Ini hal yang bisa kita contoh sama-sama. Jadi kalau kids nanti, siapa tahu kids kan sekarang masih kelas 1, 2, 3 nih. Pas kelas 4 SD, taunya mamanya hamil juga kayak Lause Yanti. Jadi ingat, oh iya dulu Lause Yanti pernah cerita ini. Jadi aku nggak boleh seperti itu. Oke, lanjut Lause. Apalagi ya, yang namanya si adik bayi, nangis melulu. Mau makan nangis, pipis berisik nangis, ya, ngeganggu, sakit nangis. Sampai kalau Lause Ira pernah mengalami, enggak ya Lause Iranya yang kecil sih soalnya Lause Ira. Adik bungsunya Lause itu sakit, Mami itu nggak bisa tidur. Mami itu sampai duduk di ranjang di sebelah cicinya Lause karena ranjang susun ya. Jadi Cici di atas, Cici Lause di atas, cicinya Lause itu di bawah, ranjang yang bawah sama Mami. Mami itu sampai duduk gendong bayi karena nggak bisa ditaruh, bayinya lagi nangis terus sakit. Tapi kalau digendong Mama diem. Nah, kan makin sebel. Oh, jadi pokoknya dulu mengganggu, gak suka banget sama adiknya ya. Oke, itu sisi yang negatif, sisi yang jangan dituruti ya. Jangan diturutin. Kalau yang sisi positifnya ada nggak? Mungkin setelah besar, apa yang terjadi dengan adik kakak ini? Nah, akhirnya kan pindah rumah nih. Terus Cici Lause dikasih kamar sendiri. Lause enggak. Harus sama si adik nih. Harus sharing. Iya, adik Lause masih TK, Lause sudah SMP. Nah, terus
gimana ya. Tapi karena sekamar, ketemu terus, dulu sekolah cuma sebentar, nggak kayak sekarang ya, bisa seharian. Kok dulu kan nggak ada jam tertentu kita sekolah. Akhirnya tidur bareng, makan bareng, main jadi bareng sama si adik. Akhirnya jadi dekat banget Lause sama adik Lause itu sama si bungsu. Walaupun umur kita jauh, tapi jadi sering cerita bareng sampai dengan sekarang. Cici Lause kan, cicinya Lause nih sudah menikah, pisah dengan keluarganya. Adik Lause sama menikah, Lause enggak. Tapi Lause sama adik Lause tuh sampai sekarang dekat, sering komunikasi. WhatsApp gitu. Oh, jadi walaupun dulunya nih punya pengalaman yang kurang baik, nggak mengharapkan ada si adik bungsu ini nih yang beda 9 tahun karena takut kasih sayangnya. Awalnya satu kue dibagi 2, sekarang harus bagi 3 sharingnya ya. Taunya itu bisa dipakai Tuhan ya, dipakai Tuhan untuk justru sama Lausyanti sekarang bisa komunikasi, bisa jadi teman ya, teman bisa saling WhatsApp-an, kontakkan, justru malah lebih dekat dibandingin sama Cici yang bedanya 24 bulan tadi. 21 bulan. Oke. 21, sorry salah. Oke, 21 bulan. Oh, iya. Jadi intinya Tuhan tetap bisa pakai siblings itu untuk saling kebaikan mengasihi. kita ya, untuk kita saling mengasihi, menunjukkan kasih setia Tuhan, mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Betul. Wow, Lausya sekarang jadi inget nih ada cerita di Alkitab, Lausyanti, tentang 2 kakak beradik ya. 4 berarti ya? Iya, 4 orang. 2 dan 2. Tentang 2 cerita kakak beradik yang satu contoh yang tidak baik kita tidak boleh tiru, satu lagi contoh yang baik yang kita semua harus tiru. Penasaran? Yuk kita ikutin cuplikan yang pertama ini. Habil adalah seorang gembala kambing domba yang suatu kali ingin mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Dia memperhatikan domba-domba yang dimilikinya. Lalu, di samping itu dia punya seorang kakak, namanya Kain. Kakak Kain ini adalah seorang petani. Wah, ia juga hendak mempersembahkan korban persembahan pada Tuhan. Lalu, apa yang dilakukan oleh Kain? Ternyata dia juga sama. Dia melihat hasil tani yang dia miliki. Lalu dia menimang-nimang, dia berpikir, dia memutuskan pada akhirnya untuk memberikan sebagian dari hasil tanah yang dimilikinya kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang dia miliki. Oke, dia lihat satu-satu, lalu dia pilih yang mana yang untuk Tuhan, yang mana yang akan dijadikan korban persembahan bagi Tuhan. Keduanya setelah itu mempersembahkan korban persembahan itu pada Tuhan, baik Kain maupun Habil. Habil memutuskan untuk mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya, yaitu yang banyak lemaknya. Lalu keduanya mempersembahkan ini kepada Tuhan. Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Melihat ini, hati Kain menjadi panas, mukanya muram. Dia tidak suka melihat semuanya itu. Nah, gimana tuh kids setelah lihat tadi cuplikan singkat dari Kain dan Habil? Kakak membenci adik. Kakak membenci adiknya. Boleh nggak tuh Lausya? Ya jangan ya. Adik juga ciptaan Tuhan, kakak juga ciptaan Tuhan, jadi nggak ada adik benci kakak ya. Kenapa sih benci tadi ya? Persembahan itu hubungannya. Dan karena kok Tuhan pilih kasih? Apakah begitu Tuhan? Enggak ya. Tuhan mengasihi kakak dan adik. Padahal Tuhan mengasihi dua-duanya ya. Oke, itu contoh yang tidak baik tentang Kain dan Habil. Kain membenci
Habil dan Kain cemburu. Kenapa yang dia kok diterima ya persembahannya sama Tuhan, yang saya enggak? Ya, oke. Tapi selidik punya selidik nih. Kalau boleh ditarik lebih jauh, apa rahasianya? Ini juga bisa kita contoh nih. Ternyata Habil itu memberikan yang terbaik. Dia memikirkan yang mana ya yang paling bagus, dombanya yang sulung beserta dengan lemak-lemaknya supaya dikasih ke Tuhan. Nah, ternyata itu yang membuat Tuhan berkenan sama Habil. Nah, jadi G-Kids di sini bisa belajar tentang dua hal sebetulnya ya. Kalau kita mau tarik lebih jauh, yaitu tentang saling mengasihi. Jangan sampai kita iri. Kalau misalnya kita melihat ada hal yang baik terjadi sama adik kita atau kakak kita, justru kita harus senang. Kita harus ikut bahagia. Contohnya seperti cerita yang kedua ini. Yuk kita saksikan. Musa lahir pada masa Firaun memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya untuk melemparkan semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Ketika Musa masih bayi, ia tidak dapat disembunyikan terlalu lama oleh keluarganya. Maka ibu Musa mengambil sebuah peti pandan dan ditaruhnya bayi Musa itu di dalamnya. Setelah itu, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan Musa bernama Miriam. Ia berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia, bayi Musa itu. Saat putri Firaun datang untuk mandi di sungai Nil, terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Lalu Miriam, kakak Musa, bertanya, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Maka Miriam segera pergi memanggil ibunya, sehingga bayi Musa bisa kembali tetap berada dekat dengan keluarganya lebih lama lagi. Nah, itu dia tadi Lausha cerita tentang sikap si kakak kepada si bayi. Ya, siapa tadi masih ingat nama tokohnya? MM ya. Oh iya, MM. Dan Coklat. sponsor. Oke, Miriam dan Musa ya. Jadi Miriam dan Musa ini contoh yang baik ya Lausha. Boleh nggak Lausha kira-kira poin yang baiknya itu yang mana nih kalau menurut Lausyanti? Miriam tuh sayang sama adiknya. Kedua, perhatian. Ketiga, walaupun adiknya ditaruh di sungai, dia nggak tinggalin aja udah sebodo amat gitu, enggak. Jadi sungguh melihat supaya adiknya tuh selamat sampai di tangan seseorang yang akan menolong bayi itu. Jadi bukan mengasihi, kayak perhatian, menginginkan keselamatan dan keenakan buat adiknya. Memikirkan kebaikan ya. Karena mungkin banyak juga zaman sekarang kayak yang seolah-olah kamu jagain dede ya udahlah, jagain main game, karena kan disuruh sama mama jagain, tapi sambil jagain adiknya di mana dianya main game gitu ya, atau sambil jagain tapi nggak serius bener-bener. Kalau Miriam ini dia sampai ngikutin, ngebuntutin, memastikan bahwa bayi Musa itu aman, nggak celaka dimakan ikan. Betul banget. Nah, ini contoh yang sangat baik memang. Jadi mengasihi dan memperhatikan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau gitu nih, G-Kids hari ini belajar tentang apa tuh? Pasti dari udah dua pada cerita. tahu. Iya betul, love your siblings ya, love your siblings. Nah, Lausyanti nih sebagai bintang tamu kita hari ini, kan Lausya punya dua siblings nih, ya, satu punya cici, adik. satu adik perempuan. Nah, kira-kira ada tips atau apa ya, nasihat-nasihat untuk G-Kids semua juga yang mungkin punya sibling? Apa ya? Memaafkan itu perlu loh adik-adik ya, G-Kids ya. Karena kan Lausha kadang kita tuh ingetnya kesalahan, nggak inget bahwa
cicinya Lause tuh pernah baik sekali sama Lause, perhatian. Tapi Lausenya yang ingat, dia pernah salah ini, dia pernah salah itu. Nah itu jangan diingat-ingat, nggak perlu. Betul. Musing-musingin kepala kita ya. Jadi memaafkan, terus memperhatikan. Jadi Lause dulu pernah bantuin cicinya Lause karena dia dalam kondisi keuangannya kurang bagus. Itu Lause perhatiin, kasih makanan gitu ya. Nggak banyak sih karena Lause juga harus makan sendiri ya, ikut sendiri makannya. Tapi bisa perhatian gitu, seperti ya Lause belajar dari cerita Miriam gitu. Jadi adiknya Lause gimana nih, dia sudah jauh rumahnya terpisah. Ya Lause suka tanya, bagaimana keadaanmu, apa kabarmu. Lause kirim salam, selamat pagi. Misalnya Lause kirim lagu pujian kayak buat seperti kids sekolah minggu. Lause suka kirim ke adiknya Lause juga gitu sih. Jadi pokoknya memaafkan dan memperhatikan. Jadi kalau dia curhat, dengerin gitu. Oke, itu kids ya. Ada 2 yang jadi poin penting atau nasihat dari kisah atau perjalanan pengalaman pribadi Lausianti. Yang pertama, jangan lupa memaafkan. Memaafkan ini memang kadangkala nggak gampang kalau itu dilakukan lagi. Nanti juga dia bakal gitu lagi. Tapi sebagaimana Tuhan mengampuni kita terus-menerus, kita juga tetap harus mengasihi mereka dengan cara memaafkan terus-menerus. Yang kedua adalah memperhatikan ya, salah satu bentuk dari kepedulian kita, karena untuk itulah Tuhan menempatkan siblingnya untuk bisa saling memperhatikan. Nanti mungkin kids kalau misalnya punya teman atau punya papa atau mama yang anak tunggal, coba deh cerita atau tanya gimana sih ceritanya perjalanan jadi anak tunggal. Juga nggak seindah yang kita bayangkan loh. Anak tunggal itu bukan yang anak tunggal mah enak semua, enggak juga ya. Ternyata punya siblings itu banyak banget manfaatnya, dan untuk itulah kita dipanggil untuk saling mengasihi, memperhatikan, dan belajar untuk terus memaafkan. Iya. Oke deh, kali ini kita mau sama-sama baca ayat hafalan. Tapi sebelum itu Lausianti, jangan lupa kita berdoa dulu. Kita mau mengucap syukur dan minta supaya Tuhan kasih kita kekuatan untuk melakukan firman. Karena itu yang paling penting ya, selain mendengar harus dilakukan. Oke, minta tolong Lausianti pimpin doa. Yuk kids, kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni dosa kami. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami juga bisa memaafkan, bisa memperhatikan, bisa mengasihi kakak kami, adik kami, dan kami sama-sama saling memperhatikan, saling mendoakan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, biarlah kami juga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang saling mengasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, yuk kita sekarang siapin Alkitabnya. Yuk, ambil Alkitabnya. Oke, udah siap semua kitabnya? Kita buka ya dari Roma 12 ayat 10a. Sekali lagi, Roma 12 ayat 10a. Kita baca sama-sama, nanti abis ini kita punya gerakan untuk menghafal. Oke? Yuk, kita sama-sama baca Roma 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Sekali lagi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Oke, sekarang kita punya gerakannya nih. Ayo diajak siblingsnya. Kalau yang punya cici, koko, kakak, atau adik, kita semua rame-rame ngapalin ini. Yuk, Roma 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Oke? Sekali lagi, Roma 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Tuhan Yesus memberkati.